Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafri Naldi, NIM 2004-2051. Di sini akan menjelaskan tugas pertemuan 15 statistik sosial tentang uji rantes dengan SPSS. Terlebih dahulu, saya akan sedikit menyampaikan atau menjelaskan konsep dasar tentang uji rantes. Uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear untuk data time series atau data runtut waktu. Lalu, uji asumsi klasik sendiri dimaknai sebagai syarat yang harus terpenuhi sebelum dilakukannya analisis regresi linear. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode yang paling sering digunakan oleh para peneliti untuk mendeteksi gejala autokorelasi adalah dengan metode Durbin-Watson. Namun, demikian, uji Durbin-Watson mempunyai kelemahan yakni nilai Durbin-Watson terletak antara D1 dan DU atau di antara 4 DU dan 4 DL. Maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Oleh karena itu, alternatif uji alternatif uji lain yang dapat memberikan kesimpulan yang pasti tentang masalah autokorelasi ini adalah dengan uji rantes. Baiklah, di sini saya akan coba menyelesaikan sebuah studi kasus, eh, yaitu tentang uji rantes ini. Model regresi linear yang saya ajukan adalah pengaruh kurs X1 dan SBI atau X2 terhadap IHSG atau Y tahun 2013. Sebelumnya, saya telah melakukan uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson untuk data di atas, maka menghasilkan output 1,072. Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui, maksud saya berdasarkan output dari 1,072 tadi, diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 1,072. Nilai ini terletak di antara nilai DL 0,812 dan DU 1,579, sehingga tidak ada kesimpulan yang pasti. Nah, maka dari itu, kita harus melakukan uji rantes. Jika seperti ini yang terjadi, maka langkah yang harus dilakukan untuk mendeteksi ini adalah melakukan uji rantes. Baiklah, saya akan langsung menuju ke program SPSS. Terlebih dahulu tadi saya sudah menyalin data di bagian data view untuk penghematan durasi. Selanjutnya kita ke variable view. Untuk ini kita bikin di sini X1 pada bagian label. Saya tuliskan kurs. Lalu setelah itu untuk yang kedua tuliskan X2 pada bagian label. Saya tuliskan SDI. Selanjutnya untuk nama yang ketiga tuliskan Y. Untuk label dituliskan IHSG. Seperti ini tampilan dari variable view. Tidak perlu merubah apapun untuk pilihan-pilihan yang lain. Biarkan tetap seperti ini. Setelah itu, kita kembali menuju ke data view. Kita kembali ke data view. Di sini sudah saya lampirkan terlebih dahulu data yang kita butuhkan. Lanjut kita pilih analyze. Kita pilih regression. Pilih linear. Tahap ini kita akan memunculkan nilai untuk residual dari model regresi ini. Untuk course dipindahkan ke independen. Untuk SBI dipindahkan ke independen. Dan untuk IHSG dipindahkan ke dependen. Seperti ini. Selanjutnya pilih save.
Muncul kotak dialog seperti ini, berikan centang pada unstandarized residual. Lalu setelah itu pilih continue, lalu oke. Muncullah output SPSS, tapi dibiarkan saja karena tujuan kita tadi adalah memunculkan nilai residual standar RIS 1. Sini, selanjutnya kita pilih analyze lagi. Lalu kita pilih non-parametric test. Lalu dipilih legasi dialog. Lalu pilih run. Klik. Nah, muncullah kotak dialog seperti ini. Untuk kurs dipindahkan ke unstabilized ini. Terlebih dahulu dipindahkan ke test variable list. Selanjutnya, klik OK. Nah, muncullah output seperti ini. Untuk run test, muncul output seperti ini. Inilah output uji run test yang Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, jika nilai asimsing lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Namun, jika nilai asimsing lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, di sini diketahui nilai asimsingnya sebesar 0,762. Ini nilai asimsingnya 0,762. Nah, ini besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi, sehingga nilai regresi linear dapat dilanjutkan. Seperti itulah kesimpulan dari studi kasus uji rantes dengan SPSS saya pada pertemuan 15 ini. Saya Syafrin Aldi, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.